Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Syah Lakesia Maestria. Saya Wahyu Widodo. Saya Estetika Ananda Putri. Saya Gustaf Adiatma Alvito. Jadi di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber di kawasan pendidikan Telkom Purwokerto tentang maraknya kasus bullying. Oke teman-teman, sekarang kita bersama dengan Bapak Satpam Telkom Purwokerto dengan Bapak siapa Pak? Pak Suwaryo. Nah, sekarang kita bakal menanyakan tentang kasus bullying yang terjadi di negara Indonesia kita tercinta ini ya. Menurut Bapak, gimana sih pendapat Bapak tentang bullying yang sering terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia ini Pak? Ya, terima kasih waktunya. Sebenarnya bullying di kalangan mahasiswa sebenarnya kalau khususnya di kampus TELU sendiri jarang terjadi. Adapun terjadi biasanya itu mengenai kayak ini loh, istilahnya misal dikucilkan atau gak ada teman. Terus untuk bullying sendiri itu di TELU khususnya itu sebenarnya banyak juga, cuman jarang yang melaporkan ke pihak kampus karena mungkin agak enak atau dia mungkin ke temennya kurang ada istilahnya apresiasi atau istilahnya kurang memahami tentang bullying itu sendiri. Berarti kalau bullying yang bersifat kayak kekerasan gitu kayaknya jarang ya Pak? Lebih ke dikucilkan doang gitu ya Pak? Kalau saya sendiri sih sebagai pengamanan di sini jarang, bisa dibilang nggak ada untuk bullying yang mengenai kekerasan. Kebanyakan di sini kalau lihat sih banyak yang dari mahasiswa itu kebanyakan bullyingnya ke ini dikucilkan atau istilahnya dia nggak ada teman gitu biasanya. Itu juga kembali ke mahasiswa itu sendiri, biasanya mahasiswa yang introvert mungkin jadi dia nggak punya teman, akhirnya cenderung dikucilkan sama teman-teman mahasiswa lainnya. Nah kalau menurut Bapak nih, ada pesan nggak Pak buat seluruh siswa di Indonesia supaya bisa lebih toleran lah kepada temennya? Masalahnya kan kalau dibully itu kasihan gitu ya Pak. Jadi ada nggak Pak kesan buat siswa-siswa di Indonesia supaya lebih kompak lagi lah dan tidak terjadi bullying lagi? Kalau pesannya sih untuk mahasiswa seluruh Indonesia khususnya Telkom University sebaiknya janganlah ada bullying di kampus, terutama di dunia pendidikan. Artinya kalaupun ada ya segera dilaporkan, jadi tidak ada istilah bully-bullyingan gitulah. Jadi untuk mahasiswa TELU sendiri sih insya Allah ya gak ada lah untuk sampai sekarang ini. Jadi ya saling menghormati, ada rasa empati ke teman yang mungkin dia sifatnya introvert, ya dirangkul, diajak lah untuk bisa komunikasi, jadi bisa ada temen, nggak dikucilkan, mungkin itu Mas. Oke, jadi sekian itu mungkin bisa menjadi pedoman buat teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di SMK Telkom Purwokerto dan di sebelah kiri saya sudah ada siswi dari SMK Telkom Purwokerto dengan Kak siapa? Saya Alil. Oke Kak Alil, jadi di sini kita membahas seputar bullying di Indonesia. Jadi menurut kakak, seumpama nih teman kakak atau kakak sendiri yang kena bullying gitu, apa yang bakal kakak lakukan? Kalau dari saya sendiri, pertama saya cari tahu dulu ya dari diri saya sendiri ya. Saya tuh dibully tuh karena apa gitu. Terus kalau seumpamanya itu di teman saya pun juga saya akan cari tahu dia tuh dibulinya kenapa gitu. Terus kalau semisal memang nggak ada yang salah dari diri saya maupun teman saya, pokoknya jadi dari korban yang kena bully, ya pasti saya cari tahunya dari orang yang ngebully itu kenapa, apakah dia punya masalah yang nggak terselesaikan atau gimana gitu. Tapi nih biasanya kalau dari seputar fisik ya, itu apakah itu normal atau enggak sih, kayak outfitnya jelek atau gimana gitu? Menurut kakak nih normal nggak sih orang kayak gitu tuh kena bully gitu? Kalau langsung kena bully gitu menurut saya enggak ya, kecuali kalau misalnya kita ngomentarin apa ya, ada orang yang secara tampilan mungkin kurang gitu, daripada bully
lebih baik kita tuh kayak ngomongin aja secara langsung nggak sih kalau misalnya ada saran atau apa gitu. Karena bully itu kan sangkut pautnya sama mental ya, dan itu nggak banget sih. Kalau yang introvert kan adalah orang yang introvert biasanya kena bully gitu. Itu menurut kakak gimana sih supaya dia nggak kena bully gitu? Ada saran nggak buat teman-teman yang introvert nih? Introvert atau ansos ya? Iya. Jadi Soalnya- kurang sosial gitu lah. Kayaknya lebih ke ansos ya daripada introvert. Soalnya kalau setahu saya introvert tuh kan lebih ke orang yang nggak suka di lingkup yang ramai gitu kan. Kalau orang yang ansos ya, jujur saya sendiri juga belum pernah ketemu orang yang benar-benar ansos gitu sih. Terus kalau buat cara nanganinnya sebenarnya kurang tahu. Cuma kalau misalnya kita kayak pengen dia tuh ikut gabung ya, kalau nggak mau kita harus ngajak dia gitu. Nah, buat penutup nih, ada nggak sih saran atau kata-kata nih buat teman-teman di luar sana supaya nggak terjadilah bullying di Indonesia ini? Kan bullying di Indonesia udah marak banget nih, masalah sampai ada yang meninggal gitu. Ada nggak sih saran supaya nggak terjadi lagi bullying? Ya kalau nggak mau dibully jangan ngebully orang, gitu aja sih. Oke, sekian dari saya dan Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Halo teman-teman, jadi aku lagi berada di Koperasi Siswa SMK Telkom Purwokerto dengan Mas siapa? Mas Andi. Dengan Mas Andi. Nah, Mas, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang bullying. Di lingkungan sekolah ini kan lagi marak banget ya, Mas, Iya. tentang bullying. Nah, Mas Andi sendiri tuh pernah lihat nggak sih bullying di area sekolah ini? Pernah lihat. Itu dalam bentuk yang gimana, Mas? Kayak ngecek-ngecek, kayak langsung ke fisik atau nama orang tua gitu. Lah, menurut Mas Andi tuh, Mas Andi kan pernah lihat kayak gitu. Mas Andi sebagai orang yang lihat, tindakannya apa, Mas? Marahin anaknya. Marahin anaknya kan udah punya nama, terus juga ya jangan langsung ke fisik gitu. Oke, kalau menurut Mas Andi sendiri, fasilitas di SMK Telkom Purwokerto ini udah cukup untuk menangani kasus bullying atau belum? Menurut saya sudah. Contohnya kayak apa, Kak? Kayak ada yang laporan temannya yang lagi bullying, terus temannya tahu langsung ke lapor ke PK. Berarti udah cukup memadai ya, Mas? Sudah cukup. Mungkin itu aja pertanyaannya, Mas. Makasih ya, Mas, atas waktunya. Pertama, apa itu bullying? Bullying adalah tindakan menyakiti baik secara verbal maupun fisik, maupun melalui dunia maya, contohnya menghina, mendorong, menjauhi seseorang secara sengaja, atau menyebarkan komentar buruk di medsos. Semua ini mungkin dianggap bercanda oleh sebagian orang, tapi bagi korban itu sangat menyakitkan. 1 dari 3 siswa di Indonesia pernah mengalami bullying. Itu artinya ada teman kita, saudara kita, atau bahkan kita sendiri yang menjadi korban. Ada solusi dan tindakan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari bahwa bullying bukan hal sepele. Jika kamu melihat seseorang dibully, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Suara kecilmu bisa menyelamatkan seseorang. Yang kedua, jadilah teman yang peduli. Jika kamu tahu ada teman yang menjadi korban, jangan tinggalkan mereka sendirian. Berikan dukungan karena kehadiranmu sangat berarti. Dan terakhir, sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk semua. Kebijakan anti bullying harus menjadi prioritas dalam setiap institusi pendidikan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jangan ngebully orang.